Swastiastu. Om Waignamastu Namasidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Selamat siang para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Made Krishna. Tentunya dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji pangastungkara kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena atas asung kertawarnugraha beliaulah kita bisa bertemu kembali pada acara program Mimbar Agama Hindu pada siang hari ini. Tentu saja tidak lupa telah hadir bersama kita seorang narasumber yang mana beliau ini merupakan salah satu tokoh penting agama Hindu di Provinsi Jambi, khususnya di Kota Jambi. Beliau merupakan salah satu penyuluh agama Hindu di Kota Jambi, yaitu Bapak Iwayan Widiarta, yang mana pada kesempatan siang hari ini akan bersama-sama dengan kita membahas tema kita yang sangat menarik, yaitu tentang pentingnya Hari Raya Galungan sebagai hari tegaknya Dharma. Om Swastiastu, Bapak Jerumangku. Bapak, kita ketemu lagi nih dalam program acara Mimbar kali ini, Bapak. Tentu dengan tema yang sangat menarik, yaitu tentang pentingnya Hari Raya Galungan ini menurut agama Hindu, Bapak. Bisa dijelaskan sedikit, Bapak? Kan kita sebagai umat Hindu itu punya banyak sekali hari raya. Nah, apa sih sejarah, bagaimana sih sejarah dan makna dari Hari Raya Galungan ini untuk umat Hindu sendiri? Silakan, Bapak. Terima kasih. Sebelumnya dia mengucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sangat kebetulan pada bulan September ini umat Hindu yang ada di Indonesia nanti di hari Rabu tanggal 25 September 2024 akan merayakan Hari Raya Galungan. Adanya Hari Raya Galungan ini untuk di umat Hindu di Indonesia tidak lepas dari cerita zaman dahulu, di mana umat Hindu yang ada di Bali meyakini bahwa kerajaan zaman dahulu kebetulan pada saat itu rajanya adalah keturunan dari raksasa yang namanya Mayadenawa. Beliau menjadi raja di suatu daerah di Bali. Beliau ini adalah raja yang sangat jahat sekali dan memiliki kesaktian yang luar biasa, mandraguna lah istilahnya untuk saat ini. Jadi raja ini menginginkan masyarakatnya tidak menyembah Tuhan, atau saat itu kepercayaan Siwa yang disebut dengan untuk kita Hindu di Indonesia ini adalah Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan yang Maha Esa itu sendiri. Jadi dia ingin masyarakatnya, rakyatnya menyembah dialah sebagai Tuhan, seperti itu. Jadi Ida Sang Hyang Widi sendiri mengutus Dewa Indra pada saat itu untuk memerangi dan memusnahkan Raja Mayadenawa tersebut. Jadi singkat cerita, Raja Denawa kalah oleh bala tentara Dewa Indra, dan kerajaan diambil alih lagi oleh keturunan Raja Denawa tersebut. Jadi di sanalah diartikan bahwa peperangan antara Dharma dan Adharma, Dharma melawan Adharma, kebaikan melawan kejahatan, timbullah pada saat itu dirayakan selama 10 hari. Disebut dengan Hari Raya Galungan, di mana Hari Raya Galungan ini jatuh pada Buddha Kliwon, Uku Dungulan. Buddha Kliwon ini, Buddha ini Rabu, jadi Rabu Kliwon, ukunya Dungulan.
Jadi pada saat pada saat hari Rabu Kliwon Uku Dungulan, umat Hindu yang ada di Indonesia pasti merayakan Hari Raya Galungan. Itu jatuhnya 210 hari sekali. Hitungan kalender Bali. Hitungan berarti. kalender Balinya ya. Jadi kita sampai saat ini tetap merayakan Hari Raya Galungan. Pernah dalam 300 tahun tidak dirayakan Hari Raya Galungan itu. Akan tetapi di Bali, setiap kerajaan di Bali, baik itu rajanya, baik itu menteri-menterinya, penasehatnya, patihnya, selalu meninggal muda, sakit muda, karena tidak dirayakan selama 300 tahun tersebut. Lalu dicari apa sih penyebabnya. Dan ketika sang raja terakhir mencari, beliau bersemadi memohon petunjuk pada Tuhan. Akhirnya penyebabnya harus Hari Raya Galungan tetap dirayakan, yang menandakan hari kemenangan kebaikan melawan kejahatan. Seperti itu. Berarti makna daripada Hari Raya Galungan ini sendiri berarti mengambil dari kisah yang telah lalu berarti ya, Bapak ya. Berarti ketika Hari Raya Galungan ini adalah hari perayaan di mana ketika kebaikan itu menang melawan kejahatan, begitu ya Bapak ya. Nah, biasanya nih Bapak Juru Mangku, kalau kita kan sebagai umat Hindu yang di Indonesia pasti punya runtutan acara. Kita tahu kan kalau kita sendiri, umat kita yang di Bali khususnya, sebelum melaksanakan atau menyambut Hari Raya Galungan ini, apa saja kira-kira persiapan-persiapan yang dilakukan oleh umat-umat kita, khususnya umat Hindu yang ada di Indonesia? Silakan Pak. Di awal 25 hari sebelum jatuhnya Hari Raya Galungan, itu ada yang namanya Tumpak Uduh. Jadi dari situ umat kita, umat Hindu, khususnya umat Hindu Bali, baik itu ada yang di Bali dan di luar Pulau Bali, merayakan Tumpak Uduh. Jadi Tumpak Uduh ini kita mengucapkan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita memberikan apa yang sudah memberikan kita berupa tumbuh-tumbuhan, nanti yang buahnya bisa kita persembahkan kembali ke Ide Sang Yang Widi tersebut. Intinya kita saat itu menjaga tumbuh-tumbuhan yang sudah diberikan, yang sudah diciptakan oleh Ide Sang Yang Widi sendiri agar berbuah lebat dan nanti di Galungan kita persembahkan. Itu salah satunya. Nanti yang kedua ada yang namanya Sugihan Jawa, Sugihan Bali. Jadi nanti baru 5 hari dari Sugihan Bali itu ada namanya Hari Raya Galungan. Sebelum Hari Raya Galungan ada penampahan, dan sehabis Galungan nanti ada lagi Manis Galungan. Terakhir dari Hari Raya Galungan itu 10 hari perayaan sampai di Hari Raya Kuningan. Jadi di Hari Raya Kuningan itu setengah hari kita merayakan, di sanalah penutup untuk perayaan Hari Raya Galungan. Oh begitu, berarti dari 25 hari sebelumnya itu udah ada upacaranya begitu ya Pak ya, berarti ya. Okay. Berarti lumayan kompleks untuk untuk penyambutan Hari Raya Galungan itu sendiri. Nah tadi saya sedikit yang saya dengar tadi Pak, itu ada Hari Raya Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Nah dari yang kedua ini Pak, apa sih bedanya Sugihan Jawa dan Sugihan Bali itu sendiri? Apakah dari tata cara upacaranya atau apanya? Silakan Pak. Sugihan Jawa itu jatuh pada hari Kemis atau Raspati Kliwon. Jadi 6 hari sebelum Hari Raya Galungan itu disebut Sugihan Jawa. Jadi Sugihan Jawa ini bukan sugihnya orang Jawa gitu. Kalau kita didengar dari bahasanya kan Sugihan Jawa itu sugihnya orang Jawa, bukan. Artinya Sugihan Jawa ini maksudnya adalah untuk pembersihan Buana Agung. Jadi dunia ini kita bersihkan sebelum kita perayaan Hari Raya Galungan. Untuk di besoknya, besoknya di hari Jumat itu kita merayakan melaksanakan upacara Sugihan Bali.
Jadi setelah Buana Agung ini atau dunia ini kita bersihkan dengan upacara-upacara adat, nanti di Sugihan Bali ini itu Buana Alitnya. Buana Alit ini maksudnya diri kita sendiri. Jadi dalam diri kita ini kita bersihkan juga untuk menghadapi Hari Raya Galungan tersebut. Karena di Hari Raya Galungan ini kita anggap hari raya yang sangat suci dan sakral. Karena itu Odalan Gumi, bahasa Odalan Gumi itu lahirnya dunia gitu bahasanya. Odalan Gumi namanya. Jadi seperti itu. Berarti kita kan di Jambi khususnya nih Bapak Jaromangku, kita juga di Jambi lumayan banyak untuk penganut umat Hindunya nih. Ya, apakah di Jambi juga pada saat Sugihan Jawa dan Sugihan Bali ini melaksanakan hal yang sama seperti di daerah-daerah lainnya? Kira-kira Bapak? Tentu saja bagi masyarakat umat Hindu, khususnya umat Hindu Bali yang berada di luar Provinsi Bali, terutama kita yang ada di Jambi, tentunya juga melaksanakan hal tersebut, percaya dengan hal tersebut. Dan pelaksanaannya untuk Sugihan Jawa itu sendiri ada di pura, karena kita membersihkan buana itu dunia itu di pura pelaksanaannya bersama-sama di waktu yang sore hari sampai selesai. Kalau untuk Buana Alitnya di tempat persembahyangan masing-masing di rumah sendiri-sendiri gitu. Untuk pembersihan upakaranya di rumah sendiri-sendiri di masing-masing tempat. Jadi untuk umat Hindu Bali yang ada di Jambi, setiap rumah itu kan ada tempat sembahyangnya yang disebut dengan sanggah, pura kecil gitu. Untuk mereka sembahyang itu biasanya kita tempatkan di depan rumah. Depan rumah arah timur ke ke barat gitu. Jadi timur barat. Jadi di sana nanti untuk Sugihan Balinya untuk pembersihan diri sendiri nanti dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Oh, berarti nanti begitu acara Sugihan Jawa tadi, Rainan Sugihan Jawa, kita yang berada di Jambi, umat Hindu khususnya itu melaksanakan di pura, tapi ketika Sugihan Balinya melaksanakan masing-masing di rumah masing-masing, ya, gitu ya Bapak ya. Baik Pak, sangat menarik sekali untuk perbincangan kita hari ini, tapi kita harus break sejenak. Baiklah pemirsa TVRI Jambi, kita break sejenak, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Baiklah, pemirsa TVRI Jambi, kembali lagi berjumpa dalam mimbar agama Hindu. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita dengan yang pastinya dengan narasumber kita yaitu Bapak Jaromangku Wayan Widiarta. Bapak, tadi kita udah banyak berbicara tentang makna dan juga sedikit rangkaian daripada Hari Raya Galungan itu sendiri tadi Bapak. Yang saya ingin tanyakan Pak, kan kita begitu banyak mengenal namanya Hari Raya untuk umat Hindu nih Bapak. Ya. Kalau untuk Hari Raya Galungan itu sendiri Bapak, itu tertuang dalam lontar atau pustaka apa Bapak? Kami yang awam ini biar tahu juga Bapak. Silakan Bapak. Pertanyaan yang bagus sekali. Di mana untuk umat Hindu merayakan Hari Raya Galungan ini itu tertuang dalam lontar Sundarigama yang bunyinya Bude Kliwon Dungulan Ngaran Galungan Patitis ikan jenane samadi galang apadang Maria kena sarwa biar pala idep, yang artinya bahwa Rabo Kliwon Dungulan itu namanya galungan. Jadi kita di seyogianya diharapkan mengarahkan bersatunya rohani supaya mendapatkan ketenangan untuk melenyapkan segala kekacauan di pikiran. Idep itu pikiran. Jadi kita harus di Hari Raya Galungan itu dari pagi hari kita sudah harus
menyatukan, memusatkan pikiran agar pikiran-pikiran yang tidak baik, yang artinya menyelimuti, nafsu yang menyelimuti, terutama sadripu. Sadripu itu kan 6 musuh yang, kalau kita orang Hindu itu sadripu itu 6 musuh yang ada pada diri kita itu terkendali. Jadi kita harus siap-siap mengendalikan dari, sebenarnya untuk pengendalian itu dari pembersihan buana agung, buana alit itu, atau yang disebut dengan Sugian Jawa, Sugian Bali itu sudah harus mulai kita kendalikan. Dan kalau bisa bukan hanya momentum mau pelaksanaan Hari Raya Galungan aja, setiap hari harus bisa dikendalikan. Kalau sadripu, 6 musuh yang ada pada diri kita itu tidak bisa kita kendalikan, maka terjadi kekacauan di situ. Dan seperti itu. Salah satunya sadripu itu kan seperti mada, mabuk, matsarya, iri hati, salah satunya. Itu kalau kita tidak bisa mengendalikan, ya akan kacau. Kacau untuk diri kita sendiri, kacau juga untuk negara. Dan lebih kacau lagi untuk kepercayaan kita. Karena untuk di zaman modern ini sendiri, kita memaknai Dharma itu sendiri bukan hanya berperang secara fisik seperti zaman dulu, tapi sekarang memerangi diri sendiri. Artinya makna sesungguhnya untuk saat ini, di zaman modern ini, diri kita sendirilah yang harus kita perangi. Musuh-musuh yang ada pada diri kita sendiri. Bukan berperang secara fisik. Kalau zaman dulu, zaman kerajaan, zaman kolonial Belanda yang menjajah, zaman Jepang, mungkin iya. Kita berperang melawan mereka untuk menegakkan Dharma. Karena Dharma itu artinya kebaikan. Adharma itu lawannya, kejahatan. Seperti itu. Berarti untuk saat ini lebih istilah dari melawan kejahatan itu melawan apa yang ada di dalam diri kita sendiri, berarti ya, termasuk hawa nafsu tadi, kemarahan ya Bapak ya, iri hati, yang kemabukan tadi ya Bapak ya. Bener Pak, karena kalau zaman sekarang udah nggak ada lagi penjajahan-penjajahan gitu ya Pak ya. Pak Mangku, ini kan tadi kita sudah tahu tuh sumbernya dari mana sih Hari Raya Galungan itu, kenapa ya harus dilaksanakan Pak Mangku. Nah kita kembali lagi Pak Mangku ke rentetan acara sebelum Hari Raya Galungan. Kita tadi udah membahas sampai ke Sugian Balinya Pak Mangku. Nah itu kan Pak Mangku bilang tadi setelah Sugian Jawa, Sugian Bali, terus kita ada namanya penampahan itu Pak Mangku. Ya. Itu sehari sebelum Galungan tadi ya. Ya apa sih yang dilakukan umat kita itu Pak Mangku, di seharusnya bagaimana umat kita di hari penampahan itu tadi? Itu Pak Mangku, silakan Pak Mangku. Di penampahan itu di hari Selasa, sementara di hari Senin itu disebut pengejukan. Istilahnya kita mengandangkan binatang yang akan kita gunakan untuk hari Selasa yang akan kita potong. Penampahan itu kan Selasa. Penampahan itu artinya memotong hewan. Artinya kita untuk merayakan Hari Raya Galungan ini, kita juga memotong hewan di situ. Jadi untuk pelaksanaan pemotongan hewan ini, biasanya kalau untuk umat Hindu Bali sendiri, itu kita memotong hewan, membuat makanan khusus, biasanya adat-adat Bali seperti lawar. Disebutan lawar itu mungkin kalau di Jambi ini istilahnya itu dari daging, dari sayur, buah-buahan juga ada, diadon menjadi satu. Diadon menjadi satu yang disebut nanti lawar. Lalu sate, sate apa itu, sate ayam, sate daging yang lain. Nanti juga itu sate lilit. Setelah itu selesai, umat Hindu sendiri juga melakukan mempersembahkan, bahwa mengucapkan rasa syukur, terima kasih bahwa untuk saat ini kami, artinya umat Hindu bisa melakukan hal seperti ini. Artinya rasa syukur yang sudah kita buat itu, yang sampai saat ini kita bisa persembahkan kembali ke
ide Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas berkat rahmat beliau memberikan, Tuhan Yang Maha Esa memberikan sedemikian ini, kita kembalikan lagi, kita persembahkan lagi rasa syukur itu. Dengan kalau sebutannya mungkin sajen. Kalau sajen ini kan bahasanya, kalau di bahasa orang Bali itu kan sastra jendra sebenarnya artinya. Hanya saja di kalangan luar umat Hindu ini berpikirnya arahnya negatif gitu. Sebenarnya sastra jendra ini apa sih? Apa yang diberikan oleh Tuhan, ide Sang Yang Widi yang diciptakan oleh di dunia ini, yang bermanfaat untuk manusia itu sendiri, kita hanya memberikan sedikit kok, menyajikan sedikit untuk rasa syukur gitu loh. Seperti buah-buahan, umbi-umbian, binatang-binatang segala macam yang diciptakan di dunia ini, daun-daunan yang dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri. Jadi seperti itu. Berarti di hari penampahan ini istilahnya persiapan terakhir untuk membuat sesajen segala macam saji-sajian untuk dihaturkan di besok harinya, berarti Bapak Mangku ya. Ya. Berarti ketika setelah penampahan besok kan hari raya Galungan nih di rumahku. Berarti pas di hari raya Galungan itu umat Hindu ke pura lagi atau sembahyang bersama-sama di rumah masing-masing, Bapak Mangku? Seyogianya kalau untuk umat Hindu di Indonesia, khususnya di Bali, itu kita melakukan persembahyangan di rumah dahulu. Karena itu larinya untuk ke leluhur dan ke Dewi Parwati atau Durga yang sebutannya. Lalu kita ke pura. Gitu. Jadi di keluarga itu dulu kita sudah tadinya berbersih-bersih diri, kita melakukan penyucian diri lagi di rumah, lalu kita berangkat ke pura. Jadi di pura ini kita melakukan persembahyangan lagi dan bertemu bersilaturahmi dengan saudara-saudara seumat Hindu yang berkumpul bersembahyang di sana. Jadi mengucapkan hormat menghormati, salam menyalami, karena kemenangan Dharma melawan Adharma ini kita rayakan di situ setelah persembahyangan. Baik Pak Mangku, semakin menarik, tapi kita harus iklan dulu sejenak. Baiklah pemirsa TVRI Jambi, kita harus break sejenak, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Baiklah, kembali lagi bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pak Mangku, Tujuru Mangku, kita sudah tadi habis sampai ke pelaksanaan dari Hari Raya Galungan itu sendiri, Bapak Mangku. Dari sekian banyak rentetan acaranya Pak Mangku, dari 25 hari tadi sampai ke hari H di Hari Raya Galungannya itu sendiri, Pak Mangku. Apakah setelah Hari Raya Galungan ini kita bersama-sama sembahyang di pura, terus kita bersilaturahmi dengan teman-teman yang ada di pura, apakah sampai situ aja rentetan dari acara Hari Raya Galungan ini sendiri, Bapak Mangku? Tentunya masih ada lagi ya satu di penutup itu yang pada hari Sabtu Kliwon, Uku Kuningan, itu kita sebut dengan Hari Raya Kuningan. Jadi 10 hari dari hari raya kita merayakan Hari Raya Galungan itu sampai penutup di Hari Raya Kuningan. Di hari Sabtu. Di Hari Raya Kuningan ini kita merayakan setengah hari karena diyakini para leluhur, para dewata-dewati, dewa-dewa, dewa-dewi, sebagai manifestasinya ide Sang Yang Widi Wasa itu sendiri, setengah harinya kemudian beliau akan kekayangan lagi seperti itu. Jadi intinya di Hari Raya Galungan setelah kita melakukan bertemu di situ, sembahyang bersama, bersilaturahmi, bercengkrama, sama-sama mengucapkan Hari Raya Galungan. Keesokan umat Hindu ini biasanya
pergi ke suang-suang atau ke rumah-rumah saudara-saudara kita yang beragama Hindu, selama beragama Hindu, di rumah-rumahnya nanti kita juga lebih intens lagi bersilaturahminya, lebih pribadi seperti itu, kekeluargaan. Kalau di lingkungan pura secara global, secara khusus kita mengunjungi lagi ke rumah-rumahnya. Jadi intinya perayaan Hari Raya Galungan ini 10 hari dirayakan sampai terakhir di hari Sabtu yang kita sebut dengan Sabtu Kliwon Uku Kuningan. Jadi terakhirnya di sana. Nah, itu juga terakhir kita melakukan persembahyangan di pura di pagi hari. Nah, karena keyakinan untuk umat Hindu Bali khususnya ketika setengah hari tadi bahwa para leluhur dan duwata-wati akan kembali ke tempat beliau masing-masing, artinya umat Hindu ini hanya bisa tidak boleh lewat dari setengah hari tersebut melakukan persembahyangan. Intinya begitu sebelum jam 12 siang itu harus sudah selesai. Harus sudah selesai. Semua acaranya berarti udah selesai sebelum setengah hari tadi. Iya, Pak betul. Mangku, ya. Baik Pak Mangku, bisa disimpulkan sih dari awal sampai akhir itu lumayan juga untuk rentetan-rentetan upacaranya Pak Mangku ya. Iya. Tapi yang pasti Hari Raya Galungan ini juga sangat penting adanya untuk umat Hindu khususnya yang ada di Indonesia, mengingatkan kita tentang bagaimana kebaikan itu menang melawan kejahatan, begitu Pak Mangku ya. Baiklah, dari rangkaian tadi, dari pembicaraan tadi, kita bisa tarik kesimpulan juga di era modern ini kita sebagai umat Hindu dituntut berperang melawan diri sendiri ya Bapak Mangku ya. Baiklah, sekian perbincangan kita Bapak Mangku, kita akan bertemu lagi. Baiklah para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, demikian dulu perbincangan kita di acara Mimbar Agama Hindu kali ini. Apabila kami berdua dalam acara ini melakukan salah kata dan salah tindakan, kami mohon maaf. Semoga semua yang kami bicarakan dalam acara Mimbar Agama Hindu kali ini bisa bermanfaat untuk para pemirsa semua di rumah. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.